Kejaksaan Agung, Kejagung, memaparkan capaian kinerjanya sepanjang tahun 2025. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menjelaskan terdapat 4 kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Bidang kerugian negara terbesar di tahun 2025 ada setidaknya 4 perkara yang sudah naik ke tahap penuntutan, ujar Anang dalam konferensi pers, menjelang akhir tahun 2025. 4 kasus tersebut meliputi tata kelola minyak dan subsidi 2018 hingga 2023, dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak dan pemberian subsidi dengan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Pengadaan laptop Ceromebo Kemendikbudristek 2019 hingga 2022, nilai kerugian mencapai 1,98 triliun rupiah, yang menjerat pihak-pihak terkait di Kemendikbudristek. Pemberian kredit ke PT Sritex, korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank senilai 1,35 triliun rupiah kepada PT Sritex Tbk, impor gula. Dugaan korupsi impor gula menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah. Pemulihan aset dan capaian kejaksaan. Sepanjang 2025, Kejaksaan Agung berhasil melakukan pemulihan aset dari berbagai kasus korupsi senilai 19,6 triliun rupiah. Pemulihan ini dilakukan melalui identifikasi, penagihan, dan penanganan perkara tindak pidana khusus, termasuk korupsi, perdata, dan tata usaha negara. Selain itu, Kejaksaan mencatat capaian lain sepanjang tahun. Realisasi anggaran pembinaan mencapai 52 miliar rupiah, sedangkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, melampaui target sebesar 733%. Bidang pidana umum, terdapat 4.074 upaya hukum banding dan 2.985 upaya hukum kasasi, dengan 99.491 perkara dieksekusi. Bidang litigasi dan non-litigasi menangani 1.512 dan 23.345 perkara. Dalam kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan juga melakukan program mandiri pangan, dengan penanaman padi di lahan bekas sitaan negara, salah satunya di Kabupaten Bekasi. Satuan Tugas PAM SDO melakukan 353 kegiatan untuk mengamankan personel yang bermasalah, sementara 23 kegiatan pemerasan tanah dilaksanakan. Penanganan perkara dan pengawasan internal. Anang menambahkan, Kejaksaan Agung terus meningkatkan pengawasan internal dan pembinaan jaksa. Bagi jaksa yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, proses karirnya akan dipertimbangkan secara ketat. Selain itu, Kejaksaan aktif melakukan aset tracing untuk mengidentifikasi harta yang terkait tindak pidana. Data terbaru menunjukkan 20 perusahaan terkait kasus korupsi telah menjalani proses pembinaan dan pemulihan aset. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat Manajemen Kejaksaan melatih 7.221 orang, termasuk program prioritas nasional, Diklat Kebutuhan Organisasi, serta pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa dalam 2 gelombang. Akreditasi lembaga ini saat ini mendapat peringkat A. Tahun 2025 menjadi periode signifikan bagi Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi dan pemulihan aset. 4 kasus besar dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah berhasil ditangani hingga tahap penuntutan, sementara pemulihan aset mencapai 19,6 triliun rupiah. Selain itu, berbagai program pembinaan jaksa, pengawasan internal, dan kegiatan hukum umum turut menunjukkan kinerja kejaksaan yang terus meningkat. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menindak tindak pidana, meningkatkan pengawasan internal, dan memulihkan aset negara agar keuangan negara tetap terlindungi.